melakukan casting dari apa yang kami sediakan itu. Hal awal yang barangkali penting untuk kami jelaskan kepada teman-teman dan kita semua yang hadir di forum ini, bahwa Setara Institut dalam hal mandat keorganisasiannya ada paling tidak 5 pilar yang kami eh, tetapkan, jadikan sebagai mandat organisasional kami. Dan itulah kenapa kami kemudian melakukan kajian tentang uh, apa bisnis dan HAM atau Business and Human Rights sebagai salah satu pilar yang tadi saya sebutkan. 5 pilar yang bisa kami uraikan adalah: pertama, mengenai KBB, teman-teman barangkali sudah tahu bahwa Setara Institut merupakan salah satu yang paling prominent saya kira dalam isu kebebasan beragama berkeyakinan. Beririsan dengan KBB, pilar yang lain adalah pilar kemudian rule of law, yang keempat human security, yang kelima seperti yang tadi saya bilang di awal adalah business and human rights. Karena Setara merupakan sebuah lembaga riset, lembaga hak asasi manusia di sisi yang lain. Kemudian ada juga yang menjuluki kami juga sebagai lembaga think tank. Maka kajian, studi-studi, riset-riset merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas kami. Itulah kenapa Setara Institut melakukan kajian sangat serius untuk isu bisnis and human rights yang kita launching, kami luncurkan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja tujuan pokok dari studi ini paling tidak 3 hal ya. Pertama, untuk memberikan atau untuk memeriksa, untuk mengakses ya seberapa jauh pilar-pilar dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights itu bisa dipenuhi atau dicapai. Kemudian yang kedua, berbicara soal bagaimana situasi aktual atau capaian terkini dari bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah soal proyeksi tentu saja. Jadi kita bisa memeriksa, di sisi yang lain kita punya baseline, dan dari situ, dari baseline itu kita juga bisa memproyeksikan bagaimana ke depan atau what to do untuk kemajuan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Bersama kita di kesempatan kali ini ada 2 orang yang akan mempresentasikan berbagai hal berkenaan dengan report ini. Yang pertama, yang barangkali sudah teman-teman sekalian banyak ketahui dan sangat familiar di antara kita, yaitu Bapak Dr. Ismail Hassani, MH. Beliau adalah peneliti senior di Setara Institute, sekaligus merupakan co-founder dari SIGI. SIGI itu Sustainable Inclusive Governance Initiative. SIGI dalam riset kali ini bekerja sama dengan Setara untuk report mengenai business and human rights. Kemudian selain Pak Ismail Hassani, bersama kita juga Mas Nabhan Aikoning, peneliti Setara Institute, spesialis di business and human rights. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira nanti arrangement forumnya akan dimulai dari Pak Ismail terlebih dahulu, yang akan memberikan semacam preview ringkas soal riset ini, kemudian ya bergeser ke kerangka metodologis. Nanti berhenti sampai di situ, akan dilanjutkan oleh Mas Aikoni mengenai temuan-temuan kunci dalam penelitian mengenai capaian dan situasi terkini bisnis and human rights di Indonesia. Saya kira begitu. Lanjut ke Pak Ismail, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur Eksekutif Setara Institut, Pak Halili, rekan-rekan sekalian
sekalian yang saya hormati, ini satu topik yang mungkin belum familiar bagi banyak orang ya, dan juga pemerintah sebenarnya, yakni soal norma bisnis dan hak yang diproduksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2011, apa yang disebut dengan UNGBIS gitu ya, atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, yakni panduan PBB tentang prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Prinsip ini pada dasarnya menuntut negara dan korporasi untuk berbisnis secara bertanggung jawab, dan tentu saja negara dalam posisinya sebagai duty bearer dalam prinsip hak asasi manusia juga memiliki seperangkat kewajiban. Jadi itu posisinya. UNGBIS diproduksi tahun 2011 dan pemerintah Indonesia termasuk salah satu suara saya kalau pakai mic ini cukup. Oke. Maklum biasa pakai toa kita. Biasa demo ya. Jadi UNGBIS ini diproduksi 2011 dan posisi pemerintah Indonesia tentu mengadopsi prinsip ini, dan oleh karenanya sebenarnya secara moral terikat untuk kemudian memajukan, mengimplementasikan dan seterusnya melalui berbagai macam mekanisme. Jadi itu ada norma di level internasional yang sekarang berarti sudah lebih dari 1 dekade atau 10 berarti 12 tahun yang lalu, dan Indonesia menerima ini sebagai bagian dari prinsip internasional yang dipedomani, dan oleh karenanya dia berkewajiban. Jadi di dalam UNGBIS itu pilar utama yang wajib menjalankan itu adalah yang pertama adalah negara dan yang kedua adalah korporasi. Nah, riset ini tentu saja kemudian memotret kenapa kita sebut kinerja dan status terkini. Karena kalau boleh kita klaim, laporan ini adalah laporan komprehensif pertama ya, yang dirilis di Indonesia terkait dengan kinerja pemerintah dan sektor korporasi. Ada beberapa pekerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan tentu saja oleh teman-teman yang lain, tetapi yang secara komprehensif memotret situasi berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sependek yang kami telusuri, Setara dan Sigi melalui laporan ini adalah laporan yang pertama. Kenapa kita penting dengan status terkini? Karena kita tahu pemerintah Indonesia hari ini sedang berkonsentrasi merancang pembangunan jangka panjang nasional 2045 dan juga merancang rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan. Karena itu rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan menjadi baseline rancangan pembangunan pemerintah dalam konteks adopsi prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada konteks yang saya kira sangat menarik ya, yang terdekat misalnya bagaimana kasus Rempang Galang di Kepulauan Riau. Kita simak bersama-sama bagaimana kemudian atas nama investasi hampir 200 triliun ya, kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah yang kontraproduktif dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Terlepas dari debat soal hak atas tanah ini, apapun ceritanya, faktanya kemudian masyarakat terpinggirkan. Kan ini poinnya. Dan oleh karena itu sebenarnya prinsip bisnis dan HAM punya kerangka bagaimana merespon, menyelesaikan persoalan, mendialogkan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau hal-hal seperti ini diadopsi, sebenarnya pemerintah dan dipedomani tentu saja bisa menjalankan kinerja investasi secara humanis, secara berkeadilan dan seterusnya. Bukan hanya Rempang, saya kira tidak kurang 5 dari proyek strategis nasional selalu menyisakan persoalan semacam ini gitu ya. Ada misalnya Komodo, Pulau Komodo, lalu juga ada
apa namanya Padas. Wadas ya, dan juga peristiwa yang sebulan lalu terjadi di Sumatera Barat, ini semuanya adalah menyisakan persoalan atau isu hak asasi manusia. Dalam prinsip UNGPIS ada yang disebut dengan FPIC misalnya, Free Prior Informed Consent, yang pada dasarnya kalau ini ditempuh maka bisa memitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu urgensinya. Yang lain adalah misalnya kita tahu perusahaan-perusahaan di sektor sawit hari ini sedang kelimpungan untuk menyesuaikan undang-undang anti deforestasi yang diproduk oleh Uni Eropa dan juga undang-undang lingkungan hidup yang diproduk oleh Jerman misalnya, di mana mereka kemudian mensyaratkan produk-produk yang diekspor ke negara-negara Eropa harus memenuhi standar uji tuntas hak asasi manusia. Ya, uji tuntas hak asasi manusia ini bukan hanya ditujukan untuk menghargai martabat manusia, tetapi juga untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan dalam konteks penghargaan terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia, aspek ekologi lainnya. Ya. Tetapi juga kemudian sebenarnya syarat ini akan memberikan insentif bagi perusahaan. Dalam contoh sawit misalnya, dia bisa memperoleh harga premium ketika dia memenuhi standar uji tuntas hak asasi manusia begitu. Jadi dibanding repot-repot misalnya men-challenge produk-produk hukum di negara lain ke WTO misalnya atau ke pusat-pusat mediasi internasional lainnya, pemerintah Indonesia akan sangat baik kalau kemudian memilih jalan memperbaiki kinerja pemajuan bisnis dan HAM. Ini konteks dan urgensi dari laporan yang kita susun. Selanjutnya, saya sedikit menguraikan aspek metodologi dari riset ini. Riset ini, teman-teman sekalian, mengadopsi kerangka yang diperkenalkan oleh Danish Institute ya, yang lebih terdepan mengelaborasi bagaimana cara mengukur penghargaan hak asasi manusia pada sektor bisnis gitu ya. Setara dan Sigi menetapkan pertama ada dua sektor yang kita riset, yakni sektor negara dan sektor korporasi. Pada sektor negara kita menetapkan dua indikator utama, dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel komitmen negara dengan 6 indikator, dan yang kedua variabel kebijakan yang mendukung pemajuan HAM dengan 5 indikator. Jadi di sektor negara ada 11 alat ukur yang kita gunakan, yang nanti teman-teman bisa lihat di tabel yang ada. Ya. Sementara di sektor korporasi kita menggunakan 3 alat ukur, ya, yang ini juga menjadi kewajiban bagi sektor korporasi untuk mengadopsinya. Yang pertama adalah Human Rights Policy Commitment atau komitmen kebijakan hak asasi manusia. Lalu yang kedua implementasi uji tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence. Dan yang ketiga adalah mekanisme penanganan keluhan atau grievance mechanism yang dijalankan oleh perusahaan. Grievance mechanism ini bukan call center keluhan pelanggan ya, ini sesuatu yang berbeda, tetapi ada satu mekanisme yang lebih operasional bagaimana ketika keluhan-keluhan dari dampak beroperasinya sebuah bisnis atau sebuah korporasi itu kemudian bisa dimitigasi, bisa dicegah gitu dan seterusnya. Jadi dengan 11 indikator pada level negara dan 3 indikator pada level perusahaan, riset ini kemudian dilakukan. Apa yang diriset adalah semuanya basisnya kebijakan. Artinya ini adalah desk study. Ya. Kita membaca seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan-kebijakan negara yang relevan, dan kita juga tentu saja membaca puluhan laporan tahunan perusahaan yang di list di Bursa Efek Indonesia. Ya, ini sebagai dokumen publik yang bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Jadi di sektor negara kita ukur dengan 11 indikator, di sektor perusahaan dengan 3 indikator. Perusahaan mana yang dipotret? Kita menetapkan 10 perusahaan. Kenapa 10 perusahaan? 10 perusahaan ini sebagai contoh saja ya, yang kita pilih
untuk menggambarkan bagaimana kinerja sektor korporasi. Apa dasar pemilihannya? Satu, dari nilai investasinya atau dari nilai valuasi perusahaannya. Yang kedua, tentu saja karakternya adalah perusahaan terbuka. Yang ketiga, merepresentasikan variasi sektor-sektor bisnis, sehingga di situ tergambar misalnya ada sektor perkebunan, kita potret PTPN 3. Ada sektor pertambangan, kita potret Min ID misalnya. Dan seterusnya, kita ambil beberapa sektor sehingga kita memperoleh gambaran. Karena tujuannya bukan meranking seluruh perusahaan, tapi memperoleh gambaran dari bagaimana situasi perusahaan mengadopsi prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Yang nanti temuannya akan disampaikan oleh Icon. Setelah kita membaca seluruh itu semua, kemudian kita mengukur secara akumulatif kinerja sektor negara dan kinerja sektor swasta dengan skala dari negligible, basic, improving, established, mature, dan leading. Lebih kurang diartikan negligible itu abai ya, mengabaikan, basic itu pemula, improving itu ya maju, lanjut, establish itu mapan, mature itu matang, artinya sudah sangat kuat ya, dan terakhir adalah leading. Leading itu tentu sangat progresif, pioneering, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan skala ini, maka kita akan memperoleh gambaran di status mana kinerja negara dan kinerja perusahaan. Lalu kemudian di bagian akhir akan ada rekomendasi. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa kami ceritakan tentang latar belakang riset ini dan juga metodologi yang kita gunakan. Metodologi ini sangat lazim digunakan di banyak tempat oleh lembaga-lembaga riset di dunia, dan kita mengadopsi salah satunya dengan skala rentang semacam ini. Kira-kira begitu Pak Halili, pengantar metodologi dan background dari riset ini. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Halili. Baik, terima kasih Pak Ismail. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, penjelasan dari beliau mengenai urgensi background dari riset ini dan kemudian bagaimana kerangka metodologisnya. Selanjutnya akan dipaparkan temuan oleh Nabhan ini. Beliau adalah peneliti secara institut spesialis bisnis and human rights. Silakan Icon. Terima kasih Bang Halili, Pak Ismail yang sudah mengantarkan juga mengenai metodologi. Nah, ini kita langsung ke temuan-temuan dari penelitian berdasarkan indikator dan juga variabel yang sudah dijelaskan pada sektor negara dan sektor perusahaan. Jadi selama 2011 sampai 2023, posisi dari implementasi UNGPS itu berada pada yang namanya normative innovation. Jadi negara-negara itu masih mengimplementasikan atau menerapkan UNGPS itu secara sukarela, voluntary, belum dalam tahapan mandatori. Nah, salah satu yang menjadi ukuran di dalam penerapan dari implementasi dari mandatori ini adalah dengan penerbitan ataupun penetapan rencana aksi nasional bisnis dan HAM. Nah, dan di Indonesia itu kita masih dalam tahapan pengembangan RAN BHAM, rencana aksi nasional BHAM. Nanti untuk temuan lanjutan akan ada di slide lanjutan. Lanjut, Bang. Dan secara dinamika ini kami paparkan sekilas. Kalau sejak 2011 itu di Indonesia kita sudah punya komitmen yang baik dan kita juga sudah memberikan impresi awal, dan pada 2020-2023 ini perkembangan terkini itu sudah diluncurkan draft RAN BHAM tadi, tapi kita memakai terminologi Stranas BHAM, Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yang akan ditetapkan dalam peraturan setingkat peraturan presiden, dan juga sudah ada yang namanya Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Jadi ini perkembangan terkini dari dinamika bagaimana implementasi bisnis dan HAM secara di Indonesia itu diterapkan. Nah, berdasarkan indikator-indikator, ya kita menemukan temuannya seperti ini. Dari
di situ. Diperbesar, Bang. Nah, di variabel negara, sektor negara itu ada 6 yang sudah dijelaskan. Ini secara singkat saja. Di formal statement berada pada improving to establish, peningkatan kapasitas sektor negara pada posisi improving, ratifikasi instrumen HAM internasional yang relevan itu establish, adopsi dan adaptasi negara atas rekomendasi Human Rights Council itu berada pada level improving, dan promosi atau penetapan instrumen hukum improving, regulasi regresif atau kontrari itu berada pada posisi basic. Dan kebijakan HAM yang mendukung itu secara total itu kita berada pada posisi basic dari 4 indikator yang dari 5 maksudnya indikator yang ada di variabel mengenai kebijakan yang mendukung pemajuan BHAM, dan secara total itu pada posisi negara itu berada pada basic to improving. Nah, untuk penjelasan mengenai indikator-indikator ini, nah, pada indikator pertama, formal statement, nah itu kita berada pada posisi improving to establish, karena pada posisi ini pemerintah Indonesia sudah melakukan drafting dan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM, yang sudah di dalam tahapan menunggu pengesahan dalam peraturan presiden. Di dalam strategi nasional ini diatur mengenai bagaimana ada 3 hal, yaitu pertama, mengenai bagaimana pengenalan ataupun diseminasi informasi mengenai bisnis dan HAM. Yang kedua, itu harmonisasi peraturan, dan yang ketiga itu adalah akses terhadap pemulihan. Dan kita sudah pada posisi improving to establish karena belum disahkan. Kalau disahkan mungkin nanti akan beranjak menjadi established gitu. Lanjut. Nah, pada peningkatan kapasitas aktor negara ini, Indonesia berada pada posisi improving. Nah, mengapa penjelasannya seperti ini? Karena kita sudah mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting di dalam UNGPS, dan itu sudah diadopsi dan masuk dalam peraturan presiden tahun nomor 33 tahun 2018 yang mengatur tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia tahun 2015-2019. Nah, di peraturan inilah pertama kali terminologi ataupun terminologi prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara stated disebutkan di dalam kerangka kebijakan hukum kita. Karena ada salah satu nomenklatur yang menjelaskan bahwasanya kerja-kerja diseminasi itu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum, dan itu dijelaskan di dalam Perpres Ranham ini. Dan proses di dalam peningkatan kapasitas aktor negara ini sudah berlangsung sejak 2017 hingga 2023 yang didorong oleh pemerintah, kementerian, dan lembaga-lembaga internasional dalam melakukan peningkatan-peningkatan kapasitas dan juga kegiatan-kegiatan riset untuk memperkaya pemahaman di dalam isu bisnis dan HAM di Indonesia. Di indikator ketiga, ratifikasi dan adopsi instrumen HAM internasional relevan, kita berada pada posisi established, karena Indonesia, kita sudah meratifikasi 10 instrumen HAM internasional utama dan 8 konvensi inti ILO, the Core ILO Convention, yang itu memang menjadi satu hal yang dipersyaratkan di UNGPS. Dan pada level regional, kita juga sudah mengadopsi dan menandatangani serangkaian kesepakatan dan konvensi pada tataran regional yang relevan dengan isu-isu bisnis dan HAM. Dan sewaktu kita menjadi tuan rumah untuk G20, kita juga menekankan adanya promosi kebijakan dan kerangka peraturan pembiayaan campuran atau blended finance yang meliputi keuangan berkelanjutan, perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan uji tuntas, dan juga pada level yang berbeda. Selain daripada yang dipersyaratkan oleh UNGPS, kita juga sudah mengadopsi serangkaian kebijakan internasional yang relevan. Ya. SDGs mungkin itu sudah umum, UN Convention, OGP, UN Principle for Responsible Investment, EIT, dan Voluntary Principle on Security and Human Rights. Ini diadopsi di PT Freeport kalau Voluntary Principle on Security and Human Rights. Dan UNPRI itu sudah diadopsi di East Venture di perusahaan Indonesia. Mereka sudah membangun kesepakatan terhadap itu.
Lanjut. Pada indikator keempat, mengenai adopsi dan adaptasi negara atas rekomendasi Human Rights Council, itu kita berada pada level basic. Yang menjadi rujukan di dalam penilaian ini adalah rekomendasi dari UPR, Universal Periodic Review, yang diterbitkan oleh Human Rights Council setiap 5 tahun sekali. Dan pada rekomendasi UPR siklus keempat pada 21 Desember 2022 itu, kita menerima 7 rekomendasi yang relevan dengan isu bisnis dan HAM. Karena ada banyak rekomendasi, dan setelah kita klasifikasi, itu 7 yang relevan dengan bisnis dan HAM. Dan kita sudah mengakselerasi, yang sudah terpenuhi itu adalah pada akselerasi penyelesaian draft strategi nasional bisnis dan HAM. Yang lain itu yang belum dipenuhi itu adalah belum adanya pengaturan tentang human rights due diligence, masih adanya praktik bentuk-bentuk kerjaan terburuk terhadap anak, tidak berjalannya proses meaningful consultation pada program pembangunan, ya bisa dilihat dari penjelasan sebelumnya pada proyek-proyek PSN dan sebagainya. Minimnya perlindungan terhadap aksi perdagangan manusia, itu kasus-kasus TPPO banyak berkembang, dan juga pengesahan UU Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 2023 yang berdampak buruk bagi perlindungan buruh atau pekerja ini. Yang nomor 5 ini, Undang-Undang Cipta Kerja secara stated di dalam dokumen UPR itu disebutkan undang-undangnya langsung gitu, bukan kita yang mengarang, tapi mereka langsung menyebutkan undang-undang ini sebagai satu hal yang bermasalah dan patut untuk ditinjau ulang gitu. Lanjut. Nah, untuk pada posisi instrumen hukum yang akan promotif terhadap isu bisnis dan HAM ini, kita sudah menganalisis ada 54 jenis peraturan yang hierarkinya atau klasifikasinya, pembagiannya 32 undang-undang, ada 4 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, 3 instruksi dan keputusan presiden, 6 peraturan dan keputusan menteri, serta peraturan badan lembaga yang promotif terhadap pemajuan BHAM. Jadi kita pada posisi improving. Yang diatur itu mengenai uji tuntas HAM, ada serangkaian yang berkaitan dengan uji tuntasan walaupun belum yang mandatori, pemetaan dan keterbukaan rantai pasok, pelindungan tenaga kerja dan perdagangan manusia, penghapusan pekerja anak, penghapusan pekerja paksa, pembunuhan anak perempuan, dan sebagainya. Jadi secara normatif, secara aturan itu sudah ada beberapa peraturan yang promotif untuk mendorong bisnis dan HAM ini bisa diterapkan. Gitu. Ini secara hukum ya kita menilai, bukan secara faktual gitu. Lanjut. Selain daripada promosi terhadap regulasi-regulasi yang bersifat promotif, juga pada indikator 6 itu adalah mengenai ketiadaan regulasi yang regresif. Di regulasi regresif ini kita menilai itu masih berada pada level basic, ya. Karena ada beberapa undang-undang yang bersifat regresif terhadap upaya pemajuan bisnis dan HAM. Yang kita analisis itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, di mana undang-undang ini mengizinkan pelibatan TNI dalam penanganan stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Mungkin salah satu contohnya pada kasus terbaru kali ini, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba yang menekankan tidak boleh ada upaya untuk setiap orang merintangi kegiatan usaha, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak buruk bagi pelindungan buruh dan pekerja, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan turunannya seperti PP 19 tahun 2021 yang membuka ruang-ruang perampasan tanah rakyat. Lanjut. Pada indikator 1 variabel 2, kebijakan yang mendukung pemajuan bisnis dan HAM, itu di indikator 1, kewajiban human rights due diligence bagi BUMN dan perusahaan swasta, kita menempatkan posisi Indonesia berada pada level basic. Karena sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai mandatori uji tuntas HAM, yang artinya itu kita belum ada satu peraturan secara hukum di Indonesia yang mengatur mengenai uji tuntas HAM, tetapi ada beberapa instrumen hukum yang promotif dan beririsan dengan aksi-aksi uji tuntas HAM walaupun bersifat sektoral. Jadi ada seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2017 tentang sertifikasi HAM perikanan,
itu seringkali menjadi rujukan di dalam kajian-kajian mengenai bisnis dan HAM. Peraturan Presiden tentang sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan (ISPO) yang mengatur mengenai rantai pasok dan hak-hak pekerja. Dan ketiga, peraturan OJK yang terbaru yang berimplikasi pada mandatorinya laporan keberlanjutan bagi perusahaan. Dan pada sisi konteks yang lain tadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita juga terikat pada peraturan-peraturan internasional atau regulasi-regulasi secara regional, terutama di European Union, yang salah satunya mengenai EU Mandatory Human Rights Due Diligence Amending Directive, itu mengenai mandatory uji tuntas HAM Uni Eropa pada Februari 2022, dan EU Regulation on Deforestation Free yang diberlakukan barusan ini pada 16 Mei 2023. Jadi setiap perusahaan-perusahaan kita yang akan melakukan transaksi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dua peraturan tersebut. Jadi itu juga menjadi irisan penerapan prinsip-prinsip uji tuntas HAM. Pada parabel kebijakan yang mendukung pemajuan HAM di indikator kedua, itu mengenai promosi BHAM dalam proses pengadaan yang melibatkan negara. Pada indikator ini Indonesia berada pada level basic karena sejauh yang kita analisis, pengadaan publik ini diatur di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan setelah kita analisis itu belum ada satupun nomenklatur atau penjelasan mengenai integrasi HAM dalam mekanisme pengadaan publik gitu. Dan Perpres Aku ini ada satu yang beririsan, salah satunya mengenai sustainable pengadaan barang dan jasa secara berkelanjutan gitu. Nah, tapi itu masih belum terkategori sebagai integrasi HAM di dalam pengadaan barang dan jasa. Lanjut untuk slide berikutnya. Di indikator ketiga, variabel kedua ini, diseminasi informasi dan pengetahuan BHAM, itu kita sudah berada pada derajat improving karena sudah ada gugus tugas nasional sebagai bagian dari penyusun Stranas BHAM, dan juga gugus tugas daerah yang sekarang ini ditetapkan di Kanwil-Kanwil Kemenkumham, yang mereka berperan di dalam memberikan diseminasi informasi dan juga bagaimana penerapan BHAM di tataran diterapkan di negara gitu. Begitupun dengan pembentukan aplikasi Prisma oleh Kemenkumham, yang ini salah satu aplikasi yang bersifat voluntary yang ditujukan untuk membantu perusahaan untuk menganalisis risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan yang mereka lakukan. Di indikator keempat, variabel kedua, itu kita mengenai pematuhan kewajiban HAM pada perjanjian ekonomi negara, dan ini kita berada pada posisi basic. Jadi kalau kita lihat perjanjian ekonomi kita itu berdasarkan dua hal, yaitu perjanjian perdagangan bilateral, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, dan persetujuan preferensi perdagangan, tiga maksudnya. Dan di sini kita belum ada sama sekali yang mengatur mengenai aspek HAM sebagai variabel yang diperjanjikan antar perjanjian yang dilakukan oleh negara dengan negara lain ataupun entitas bisnis lain. Ya, ada kritikan masyarakat sipil mengenai EU Indonesia CEPA yang sejak 2018, tapi nyatanya ini belum mengakomodir kepentingan umum, dan juga pada kasus Mandalika, yaitu pembangunan yang mendapat pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank, yang belum mematuhi aspek-aspek yang diperjanjikan di situ, terutama mengenai HAM. Dan kemudian kasus terkini ya di kasus Rempang itu jelas juga perjanjian antara negara kita pada bulan Juli yang menandatangani kesepakatan investasi dengan Cina, dan ternyata pada implementasinya justru banyak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru merugikan masyarakat dan tidak adanya FPIC dan proses meaningful participation yang dijelaskan sebelumnya. Di indikator 5 yang terakhir dari kebijakan negara pada variabel kedua,
yaitu mengenai akses terhadap pemulihan HAM, yaitu Indonesia berada pada level basic. Nah, di dalam implementasi akses terhadap pemulihan HAM ini ada tiga cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui state-based grievance mechanism, yang itu melalui peradilan, dan terdapat 5 kelemahan yang kita lihat di dalam upaya remediasi berbasis peradilan ini. Pertama, terbatasnya penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, pembiayaan yang menyulitkan korban dari kalangan masyarakat terdampak, dan pembuktian hukum yang menekankan pada alat bukti formil yang seringkali tidak dimiliki oleh masyarakat terdampak ketika berhadapan dengan perusahaan, proses peradilan yang berlarut-larut, eksekusi putusan yang tidak dipatuhi perusahaan, dan tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Walaupun ini adalah strict liability, tapi perlu ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan kewajiban ini, dan ketiadaan kinerja inventarisasi kasus hukum yang berhubungan dengan perusahaan atau korporasi. Jadi di sistem peradilan kita belum ada inventarisasi kasus yang memang berhubungan dengan bisnis dan HAM. Pada state-based non-judiciary mechanism, itu melalui salah satunya kayak Komnas HAM yang kita bisa melakukan pelaporan. Nah, Komnas HAM sudah beranjak lebih maju dengan memberikan perhatian khusus pada tipologi laporan mengenai bisnis dan HAM, tetapi dalam kerja mereka itu masih bersifat karitatif, belum memberikan impactful terhadap yang memberikan dampak bagi masyarakat terdampak itu, affected community-nya. Selain melalui mekanisme negara, juga ada melalui mekanisme non-state-based grievance mechanism, ya seperti yang dijelaskan Pak Ismail tadi, ada RSPO complaint system, ada sistem pengaduan melalui National Contact Point sebagai mandat bagi anggota OECD, dan juga CAO, Compliant Advisor Ombudsman, dan sebagainya. Tapi banyak dari kita belum mengetahui atau masyarakat sebagai korban mengenai mekanisme seperti ini, dan juga keterbatasan biaya untuk mengakses mekanisme ini juga. Ini kok full screen ya. Ya, sebagai temuan kami pada capaian di sektor negara, kesimpulannya, negara itu telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi sekalian instrumen HAM internasional. Diseminasi pengetahuan dan informasi mengenai UNGPS itu sudah teridentifikasi. Negara juga hanya memberikan respon parsial. Negara telah memiliki modalitas regulasi dan peraturan nasional meskipun ditemukan peraturan yang regresif. Kebijakan integrasi prinsip BHAM itu masih dilakukan secara terbatas. Negara belum dapat menjadi katalisator dan pionir untuk pemenuhan aspek HAM, dan juga belum adanya inisiatif untuk memastikan tersedianya atau terimplementasinya mekanisme pemulihan yang efektif. Jadi itu capaian kinerja dan status pada sektor negara. Nah, pada sektor perusahaan, berdasarkan asesmen kita terhadap 10 perusahaan, ada 6 perusahaan BUMN dan 4 perusahaan swasta. Pada temuan kita ini, ada 4 perusahaan berada pada posisi basic, dan 4 perusahaan itu berada pada basic to improving. Ada 1 di establish dan 1 di mature atau ya matang gitu. Jadi secara umum pada posisi di BUMN itu mereka dominan berada pada posisi basic, dan swasta itu berada pada posisi improving, dan secara total di perusahaan itu berada pada posisi basic to improving. Untuk penjelasannya, pada aspek atau indikator mengenai human right policy commitment, pada sektor BUMN dan swasta yang dianalisis itu temuan penelitiannya itu sangat variatif. Namun jika diakumulasikan, itu variabel HRPC pada 10 perusahaan berada pada posisi improving dengan indikator mulai adanya kesadaran dan upaya untuk menerapkan komitmen menghormati HAM yang diperluas hingga ke rantai pasok. Pada indikator yang kedua, human right due diligence, itu dari 10 perusahaan yang dikaji, mereka berada pada posisi basic to improving karena hanya sedikit atau tidak ada pengungkapan tentang proses untuk menilai dan memitigasi risiko HAM. Dan di indikator ketiga mengenai penerapan remediasi operational level grievance mechanism yang diterapkan oleh perusahaan,
dari 10 perusahaan ini berada pada level basic to improving yang diindikasikan dengan adanya kanal pengaduan yang tersedia bagi karyawan, namun itu hanya menyentuh beberapa hal yang mengenai keluhan terkait dengan HAM. Nah, ini penjelasan lanjutannya pada sektor perusahaan. Indikator 1 mengenai komitmen kebijakan HAM. Capaian dari 10 perusahaan ini berada pada posisi improving. Pada perusahaan BUMN ini, 2 perusahaan, PT Pertamina dan PT Perkebunan Nusantara 3, itu berada pada posisi yang mereka sudah memiliki kebijakan HAM sendiri. Itu salah satu langkah progresif. Dan kemudian ada 2 juga perusahaan BUMN yang berada pada posisi basic to improving, yaitu Bank Mandiri dan MinID. Walaupun belum memiliki kebijakan HAM, Bank Mandiri tidak terbatas hanya menyantumkan pernyataan umum tentang komitmen terhadap HAM di dalam laporan berkelanjutan, namun juga memiliki kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana aksi keuangan berkelanjutan mereka. Sementara MinID, perusahaan holding perusahaan tambang BUMN tambang, memiliki salah satu terobosan progresif, yaitu menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan pada prinsip-prinsip UN Global Compact. Sementara 2 perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi dan produksi bahan berbasis tambang, Semen Indonesia dan Waskita Karya, itu berada pada level basic karena belum memiliki kebijakan HAM. Sinarmas dan Unilever Indonesia berada pada posisi yang masing-masing established dan mature, dan pada PT Astra International itu berada pada posisi basic to improving, walaupun tidak memiliki kebijakan HAM, namun mereka sudah di dalam laporan keberlanjutan, perusahaan ini memiliki kesadaran untuk menerapkan komitmen terhadap HAM yang relatif kompleks karena menyentuh pada hak dan kewajiban pekerja, komitmen agar penerapan komitmen HAM itu diterapkan terhadap mitra bisnis dan masyarakat terdampak, dan 1 perusahaan itu yang berada pada posisi sangat terbatas, yaitu Bayan Resources, yang komitmen kebijakan HAM-nya mereka itu hanya bisa dirujuk melalui laporan keberlanjutan yang baru diterbitkan pada 2021. Di indikator 2 mengenai implementasi human right due diligence, keterpenuhannya masih pada posisi basic to improving. Ada 6 perusahaan yang dari BUMN yang kita analisis itu keseluruhannya belum memiliki implementasi atau mekanisme human right due diligence, dan ada 2 perusahaan yang cukup baik atau progresif, yaitu PT, ya kembali lagi, PT Sinarmas dan Unilever Indonesia, yang mereka memiliki mekanisme di dalam penerapan uji tuntas HAM dengan melakukan penilaian terhadap pemasok, dan juga adanya transparansi rantai pasok yang mereka muat di website dan dapat diakses oleh publik. Ada asesmen terhadap supplier, penilaian pemasokar, dan penilaian terhadap refinery dan subsidiaris mereka. Sementara Unilever Indonesia itu mereka sudah memiliki laporan kinerja HAM. Setiap tahun mereka rilis gitu. Jadi kita menilainya ini berdasarkan pada norma-norma dan keterpenuhan standar-standar yang mereka miliki. Di indikator ketiga mengenai penerapan remediasi, ini berada pada posisi improving. 8 perusahaan, 6 BUMN dan swasta itu mekanisme yang mereka terapkan di dalam remediasi itu masih terkategori whistleblowing system yang dominan atau yang dikhususkan pada penanganan pelanggaran kode etik, hubungan antar internal di staf di perusahaan, dan belum menyentuh pelanggaran HAM dan keterbukaan akses bagi pengaduan keluhan oleh stakeholder yang terdampak. Dan kembali lagi, ya di Sinarmas dan Unilever, mereka menerapkan grievance mechanism dan complaint system handle yang relatif baik di dalam yang sesuai dengan standar-standar efektif medis yang ada di UNGPS. Bisa diakses legal dan bisa diketahui oleh publik sejauh mana proses-proses penanganannya. Nah, dari catatan ini, status terkini dari 10 perusahaan yang kita analisis itu berada pada basic to improving dengan keterpenuhan indikator sebagai berikut. Ya, pengungkapan perusahaan itu hanya difokuskan secara luas pada masalah keberlanjutan dan CSR dan sedikit mengenai HAM. Dan komitmen tingkat tinggi untuk penghormatan HAM oleh perusahaan itu hanya dimuat dan termuat secara singkat, walaupun sudah ada yang bergerak untuk bisa diperluas pada seluruh area operasional perusahaan, termasuk pada rantai pasok, mitra bisnis, supplier, dan sebagainya. Kemudian tidak adanya pengungkapan terhadap siapa pihak yang bertanggung jawab atas masalah HAM.
Jadi pengungkapan perusahaan itu hanya menyediakan informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab pada isu-isu keberlanjutan dan sustainability, CSR, ataupun topik serupa. Tapi yang mengenai HAM ini siapa yang bertanggung jawab untuk isu itu? Gitu. Belum ada yang spesifik mengatur atau ditugasi untuk menangani masalah-masalah HAM. Minimnya pengungkapan tentang proses untuk menilai dan memitigasi risiko HAM itu ditunjukkan belum ada implementasi human right due diligence yang dilakukan oleh perusahaan, dan kanal pengaduannya masih terkategori sebagai mekanisme whistleblowing system dan belum menyentuh aspek pelanggaran HAM dan keterbukaan akses bagi pengaduan keluhan oleh stakeholder yang terdampak. Nah, dari analisis kami, beberapa rekomendasi yang kita coba rumuskan di dalam pada dua sektor ini. Pada sektor negara, pertama, yaitu harus memperkuat secara gradual peraturan perundang-undangan, kebijakan dan agenda aksi BHAM pada sektor bisnis dengan dampak HAM yang paling krusial. Yang kedua itu mendorong konsistensi pemenuhan pada aspek formal dan legal dalam praksis implementasi prinsip BHAM. Kemudian memperkuat posisi kinerja yang tadi berada pada level basic menuju level improving established yang saat ini hampir dicapai dengan melengkapi indikator-indikator kewajiban dan pemenuhan terhadap standar-standar HAM internasional. Kemudian yang keempat, ini karena ada momentum RPJP dan juga RPJMN, ini juga menjadi salah satu strategi untuk menapaki tangga menuju posisi leading dalam pemajuan bisnis dan HAM, dan juga secara gradual menginternalisasikan klausul norma peraturan mengenai prinsip HAM sebagai prasyarat mutlak dalam perjanjian ekonomi dan perdagangan negara agar tidak ada investasi dan juga perjanjian ekonomi yang bersifat destruktif atau berdampak buruk bagi pemajuan bisnis dan HAM. Kemudian yang kelima, secara gradual menuju kebijakan mandatori uji tuntas HAM bagi sektor bisnis, khususnya bisnis yang memiliki dampak HAM krusial secara langsung pada komunitas terdampak. Dan keenam, mengagendakan evaluasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang kontradiktif dengan upaya pemajuan prinsip BHAM di Indonesia. Yang ketujuh, itu menerima respon dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi internasional dengan mengakselerasi pemenuhan standar-standar mandatori dan voluntary prinsip BHAM di level nasional dan internasional dengan secara khusus mempromosikan standar voluntary berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha kecil menengah untuk mendukung daya saing pada pasar global. Dan yang kedelapan, mendorong penguatan pada aspek remediasi dengan mengakselerasi peran sistem peradilan, kanal-kanal pengaduan pada level kementerian, badan, lembaga sesuai dengan kewenangan dan peran, serta mendorong diseminasi informasi mengenai kanal-kanal pengaduan itu mengenai pengaduan non-state based itu pada isu bisnis dan HAM. Yang kesembilan, mendorong promosi untuk mengintegrasikan aspek HAM pada sektor pengadaan barang dan jasa untuk mendukung transparansi, perlindungan, dan proses remediasi ketika pelanggaran HAM itu terjadi. Pada sektor perusahaan, ada 6 rekomendasi yang kita rumuskan. Pertama, mendorong BUMN sebagai pionir untuk pemajuan BHAM dalam kerangka State Business Nexus UNGPS, karena UNGPS secara khusus memandatkan BUMN sebagai percontohan, karena mereka dimiliki oleh negara, harusnya mereka yang bisa menerapkan prinsip-prinsip ini sebagai bagian untuk memberikan pengaruh kepada perusahaan lain menerapkan hal yang serupa. Kemudian yang kedua, mendorong subsidiaris atau anak-anak perusahaan untuk mengasistensi smallholders mereka, terutama di perusahaan-perusahaan perkebunan, dalam peningkatan kapasitas dan daya saing komunitas lokal dan masyarakat adat. Yang ketiga, mendorong dunia usaha untuk memenuhi standar-standar BHAM internasional untuk peningkatan daya saing dan keberterimaan pada mekanisme internasional. Dan keempat, mendorong asosiasi usaha secara sektoral untuk mendesain dan mengawal secara mandiri inisiatif dan standar sesuai dengan prinsip BHAM. Yang kelima, menginisiasi praktik penilaian terhadap risiko dan mitigasi dampak HAM potensial maupun yang aktual untuk mengurangi dan memulihkan dampak HAM merugikan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Yang keenam, itu adalah mendorong perusahaan untuk menjalankan stakeholder engagement yang efektif untuk menilai, memitigasi risiko, dan penanganan dampak HAM yang merugikan terhadap komunitas-komunitas yang terdampak. Demikian pemaparan temuan-temuan penelitian kita pada laporan capaian kinerja dan status terkini bisnis dan HAM di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Halili.
Baik, terima kasih Icon. Luar biasa. Temuannya sangat komprehensif, saya kira, baik pada sektor negara maupun pada sektor perusahaan. Saya tidak akan mengulang kesimpulan yang tadi sudah disampaikan, termasuk rekomendasi-rekomendasinya untuk mempercepat atau menghemat waktu ya. Saya ingin memberikan privilege dulu kepada Floor yang hadir offline. Ada pertanyaan, Mbak? Om, udah stop aja. Baik, mic-nya kita. Kedengeran di situ. Oke. Oke, masuk ke Zoom juga. Oke, ya ya, ya silakan silakan. Langsung aja. Sebutkan nama dan nama medianya, Mbak. Oh, ada di sini. Oke. Sebentar di chat box. Ada beberapa pertanyaan saya kira ya di chat box itu. Yang pertama soal di chat box-nya kok nggak masuk. Oh, cek. Oke. Next. Kok nggak masuk ya? Kok nggak ada pertanyaannya? Atau disampaikan langsung aja, Mbak? Nggak apa-apa. Udah tertangkap Soal Rempang ya. Silakan Pak Ismail atau Icon ya untuk memberikan respons. Mau ada pertanyaan? Oke, izin menanyakan terkait kasus Rempang. Bagaimana menurut saya itu dan indikatornya? Oke. Baik, terima kasih sudah ditangkap Mbak Erta Darwati dari Bisnis Indonesia. Oke, Pak Ismail atau Icon Pak Ismail dulu. Baik, secara umum tentu kami turut mengecam peristiwa kekerasan atau bentrok yang terjadi dan tentu menyayangkan. Sekalipun kita mesti pahami psikologi massa ketika satu kelompok massa dengan massa lain bertemu, selalu potensi kericuhan akan terjadi. Ya, itu yang pertama. Jadi bahwa posisi tidak apple to apple dari sisi kekuatan jelas ya. Dan kami menyayangkan karena tidak ada sesuatu yang dibela secara vital. Dalam arti begini, kalau demonstrasinya di dekat istana, misalnya, karena istana negara adalah objek vital, maka tidak ada pilihan bagi aparat keamanan yang dalam konteks Rempang adalah gabungan untuk kemudian membubarkan secara paksa. Jadi tidak ada objek vital yang dilindungi oleh aparat keamanan sehingga kekuatan penuh atau tindakan eksesif dari aparat harus dilakukan. Nah, dalam konteks Rempang semestinya dia bisa dihindari gitu ya. Kekerasan semacam itu. Kenapa? Karena tidak ada yang dibela dari objek vital kecuali target pengosongan area atau target pematokan. Yang itu ditunda minggu depan masih bisa, ditunda bulan depan tentu masih bisa. Apakah akan berdampak pada investasi? Tentu itu bagian yang sangat dinamis dan bisa didialogkan, gitu ya. Jadi kami menyayangkan kekerasan itu terjadi, termasuk juga kekerasan lanjutan, penangkapan lanjutan yang terjadi di Batam. Tetapi tentu saja kalau kemudian presiden ya, tahu kami presiden sudah mengambil tindakan mengutus sejumlah menteri hari ini atau besok akan bertemu dan seterusnya. Kami mendorong
sebagaimana prinsip di dalam bisnis dan hak asasi manusia, ada apa yang disebut dengan FPIC. FPIC itu pada dasarnya adalah kesepakatan tanpa tekanan, tanpa paksaan. Jadi orang yang akan direlokasi harus betul-betul sepakat, ya, dan bersedia. Itu satu hal. Dan itu syarat mutlak yang harus dipedomani oleh perusahaan dimanapun. Karena ini adalah prinsip internasional yang harus dipenuhi. Saya tidak mau masuk ke perdebatan apakah mereka berhak atau tidak berhak, karena ada klaim ya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu ya. Di sisi lain juga kita tahu bahwa uh, Indonesia sebenarnya tidak punya peta yang solid ya terkait kawasan hutan. Peta kawasan hutan itu antar satu kementerian dengan kementerian yang lain itu bisa berbeda, dan oleh karena itu tentu potensi konflik akan terjadi, konflik kepemilikan, konflik hak dan seterusnya. Nah, Setara Institut dan juga SIGI tentu secara umum mendorong ya agar Presiden yang pertama, kalau dalam bahasa permusuhan itu ada jeda, ya, jeda kemanusiaan atau jeda atau mempaus target-target pengukuran pengosongan di Pulau Rempang untuk memastikan ada proses dialog gitu ya, sehingga betul-betul diperoleh kesepakatan. Saya kira pada dasarnya semua pihak juga mendukung proses pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi yang berkemanusiaan dan apakah ada prasyarat harus kemudian juga mengosongkan sebuah pulau, itu kan sesuatu yang saya kira privilege luar biasa yang juga debatable gitu ya. Nah itu, jadi kira-kira itu Mbak tanggapan kami soal peristiwa terakhir, dan itu tidak terjadi di Rempang saja, di Sumatera Barat, di Wadas, di Pulau Komodo juga terjadi. Jadi pembelajaran dari PSN yang menimbulkan konflik proyek strategis nasional ini itu harus betul-betul dijadikan pembelajaran, sehingga dalam waktu yang tersisa di masa kepemimpinan Pak Jokowi hal-hal yang semacam ini bisa terus dihindari. Secara normatif kami harus katakan kalau prinsip-prinsip bisnis dan HAM ini diadopsi menjadi bagian dari produk hukum nasional, maka tentu akan lebih bagus. Tetapi seperti yang tadi dipaparkan Icon, selain juga ada produk hukum yang mendukung, ternyata ya produk-produk hukum yang kontradiktif juga ada begitu. Jadi mungkin itu lebih kurang, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Clear ya, Mbak Erta ya. Ada tambahan dari Icon soal itu? Ya, silakan. Ya, mungkin sedikit tambahan. Kalau merujuk pada rangka laporan yang kami sajikan ini, ya di indikator mengenai kewajiban atau komitmen negara itu ada salah satunya mengenai pematuhan kewajiban HAM pada perjanjian ekonomi negara. Karena ini berkaitan dengan investasi ekonomi yang melibatkan Indonesia dengan pemerintah Cina, misalnya di dalam kasus Rempang ini. Nah, salah satu yang dipersyaratkan di dalam UNGPS itu adalah harus ada kewajiban HAM. Nah, bagaimana perwujudannya? Ya harus ada FDIC, bagaimana kebijakan mereka di dalam perencanaan pemukiman kembali, bagaimana rencana pembangunan masyarakat adat, bagaimana rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, bagaimana pembangunan AMDAL. Nah, di dalam klausul perjanjian itu harus memuat hal-hal yang demikian, sehingga kalau terjadi pelanggaran atau terjadi ya tindakan-tindakan yang di luar dari yang direncanakan atau justru mengarah pada pelanggaran HAM yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, ada kanal untuk mengadukan. Jadi ada satu klausul yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi dengan demikian rezim investasi yang dibangun pada satu sisi punya impactful kepada peningkatan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan, tetapi pada sisi lain juga memberikan perlindungan pada masyarakat secara hukum dan secara HAM. Karena ini secara stated ada di dalam salah satu prasyarat di dalam UNGPS itu sendiri. Ya. Nah, ini itu tambahannya. Ya, terima kasih Haikon. Jadi negara memang terikat pada kewajiban-kewajiban yang sebenarnya sudah sangat clear dinyatakan di dalam UNGPS itu, dan tidak pada tempatnya negara untuk kemudian mengedepankan investasi, pembangunan ekonomi dengan mengabaikan prinsip-prinsip itu. Jadi
yang mesti dilakukan oleh pemerintah tentu saja memeriksa apa yang menjadi kewajiban mereka dan what to do dengan kewajiban itu, dan kemudian pilihan tunggalnya bagi pemerintah adalah memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Saya kira itu poin kunci yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan lain di situ? Saya kira tidak ada ya. Masih ada? Dua lagi. Soal Rempang masih berkaitan dengan Masih soal Rempang ya. Kurang lebih sama kan? Ada dua pertanyaan lain tapi masih seputar Rempang dan harusnya sudah di include di dalam jawaban tadi. Atau ada yang mau ditambahkan Pak Ismail? Ya, apa yang menjadi alasan petugas bertindak keras? Nah, ini yang kita tidak. Tapi begini ya, saya ingin bilang polisi itu memiliki seperangkat aturan, termasuk aturan main atau SOP penggunaan gas air mata. Lalu ada aturan main melakukan penertiban objek vital dan objek yang non vital. Itu jelas ya di dalam SOP kepolisian. Dan seperti tadi saya gambarkan, dalam konteks Rempang, kekerasan di Rempang, itu tidak ada alasan polisi untuk kemudian mengambil tindakan eksesif. Karena tidak ada objek vital yang dilindungi secara immediate, secara segera begitu ya. Berbeda tadi saya gambarkan, kalau demonya di depan istana dan orang sudah merangsek ke istana atau ke kilang minyak tertentu misalnya. Nah, ke kilang minyak tertentu maka tentu saja itu harus dihentikan karena dampaknya yang luar biasa. Sekalipun tentu sekali lagi tidak juga dengan menggunakan kekerasan. Tapi satu hal yang banyak orang tidak memberikan perhatian adalah polisi ini posisinya adalah pemadam kebakaran. Ya. Kita mesti menggugat ketika PSN ini dirancang, ya, direncanakan, apakah aparat keamanan dilibatkan di dalam proses ini? Saya menduga tidak dilibatkan, karena perintah Pak Jokowi jelas amankan investasi. Tapi konteks lalu situasi area investasi itu tidak pernah diperbincangkan, khususnya dengan aparat keamanan. Kalau diperbincangkan sejak awal, maka mitigasi risiko itu sudah bisa dilakukan. Sekalipun kalau sekali lagi merujuk pernyataan Presiden, rencana relokasi, ganti rugi, dan lain sebagainya sudah diungkapkan, tetapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Tetapi kasus semacam ini kan berulang, di mana kemudian polisi, dalam tanda kutip ya, hampir tidak punya pilihan, kemudian melakukan kekerasan. Karena perintah Presiden jelas gitu kan. Amankan dan ya kalau bahasa ininya mungkin kosongkan, clear and clean, dan seterusnya. Tapi dia tidak diajak diskusi sejak awal. Saya yakin kalau sejak perencanaan PSN ini banyak pihak dilibatkan, misalnya kalau itu PSN-nya di Riau, maka masyarakat, ya saya tidak mengatakan elit ya, tapi perwakilan-perwakilan masyarakat yang tadi disebutkan Icon sebagai meaningful consultation, itu harus dijalani. Dan mitigasi risiko bisa dilakukan secara berjenjang. Tidak tiba-tiba orang secara kaget disodori satu investasi, satu kunjungan, satu investasi, lalu kemudian agenda pengosongan. Kira-kira begitulah tambahannya. Terakhir dari Mbak Dewi di Indonesian Institute. Pertanyaannya, apakah sejauh mana kesepakatan yang disebutkan oleh Pak Ismail Hassani tadi mampu meminimalisir potensi konflik baik pada pelaku bisnis dengan masyarakat? Kesepakatan yang mana ya maksudnya? Tadi yang FPIC. FPIC ya. Ya, Icon boleh. Baik, mengenai pertanyaan Mbak Dewi Mawati, ya. Kesepakatan yang di dalam FPIC itu memang kalau kita lihat di dalam nomenklatur UNGPS itu dia secara jelas dijelaskan bahwa hal yang paling utama di dalam penerapan prinsip bisnis dan HAM itu adalah stakeholder engagement yang efektif gitu. Dan itu diwujudkan di dalam mekanisme FPIC. Nah, bagaimana antara komunitas terdampak dengan masyarakat yang menjadi komunitas terdampak atau masyarakat itu dengan investor atau perusahaan, harusnya itu secara ideal
itu bisa diterapkan gitu. Tapi ya pada faktanya ketika ada konflik-konflik yang terjadi itu menunjukkan bahwa proses ini tidak berjalan dengan baik di lapangan. Nah, satu contoh kasus yang lain mengenai investasi ataupun perjanjian bisnis tadi antara negara dengan entitas investor dari luar itu di kasus pembangunan ITDC Mandalika. Nah, itu ada sorotan di dalam dari Special Rapporteur OHCHR Dewan HAM PBB bahwasanya ini ada pelanggaran HAM yang terjadi di situ. Ada pengusiran, ada relokasi yang tidak dilakukan secara manusiawi atau tidak ada kesepakatan dengan masyarakat, ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi. Itu bahkan dari Special Rapporteur sudah menyampaikan laporan demikian, tapi pada implementasinya ini memang karena masih pada tataran yang voluntary, itu tidak bisa dipaksakan agar negara dan si pemberi investasi atau pemberi pinjaman untuk menghentikan proses itu. Walaupun di dalam klausulnya sudah ada mengatur bahwasanya harus ada terpenuhi bagaimana relokasi masyarakat yang baik, bagaimana pengembangan rencana masyarakat adat, bagaimana rencana pengelolaan sosial dan lingkungannya gitu. Tapi pada implementasinya itu seringkali diabaikan di dalam proses-proses yang berjalan di lapangan. Nah, apakah ini menjadi tidak penting? Tentu tidak bisa serta-merta kita katakan tidak penting. Bahwasanya secara norma, secara aturan, secara regulasi, standar itu sudah ada gitu. Tapi pada implementasi di lapangan, karena kesadaran untuk penerapan prinsip-prinsip ini masih pada tataran yang sangat, ya mungkin bisa kalau mengacu pada standar kita, pada posisi basic, ya belum bisa untuk meminimalisir potensi konflik pada masyarakat. Tetapi perlahan kita dengan menyajikan kerangka-kerangka indikator ini, kita ingin mengingatkan pada negara, ternyata negara punya standar loh yang harus mereka ikuti, bahkan secara luas, secara internasional, kita sudah mengendorse dan mengadopsi ini loh. Kita harus ingat, kita dari 2011 sudah memberikan impresi awal, tetapi pada implementasinya justru kita tidak memperlakukan itu dengan sebagaimana mestinya. Sekarang lagi mau jadi anggota OECD. Iya, apalagi Indonesia pada posisi ingin menjadi anggota OECD itu akan lebih kompleks lagi kalau sudah masuk ke OECD. Dia harus mendirikan National Contact Point sebagai kanal pengaduan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran HAM, masyarakat bisa mengadu ke National Contact Point. Gitu. Itu salah satu mandat dari OECD. Nah, itu harusnya kita bisa beranjak menuju ke yang lebih promotif terhadap bisnis dan HAM untuk meminimalisir potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih sudah sangat komprehensif sekali paparan dari dua penyaji utama kita, dari dua narasumber kita, Pak Ismail Hassani dan Nabhan Aikoni. Tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih kepada beliau berdua dan juga terima kasih kepada teman-teman jurnalis, teman-teman peminat kajian bisnis dan hak asasi manusia, Mbak Erta dan kawan-kawan yang hadir dalam launching report kali ini. Terima kasih semuanya dan kita ketemu lagi di peluncuran, launching, media briefing atau diskusi-diskusi publik yang akan kita selenggarakan di waktu-waktu mendatang, barangkali di isu-isu yang berbeda. Kira-kira begitu, mohon maaf sebagai moderator, kita juga sebagai tuan rumah, kalau ada kekurangan, ada kehilafan kami mohon maaf yang dalam-dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Nanti kayak duta BPIP. Lumayan ramai juga loh. Nah, yang besar ke Harpoli jam 3:30. Online kan? Online. Iya. Masih bisa. Bisa. Tetap sih. Sama ini tujuannya ke mereka sana. Tidak terlalu sibuk. Yang PDF di juga sebarannya. Yang ini dua itu dengan angka
satu ya satu. Baru yang dua perusahaan yang tulis dua aja. Oh. Jangan Ada yang nanya soal perusahaan. nanti kita sebar ke perusahaan aja. Saya kirim ke sini sedikit. Ini level